Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya rindu biarlah melalui program ini kita umat Tuhan terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita terus diingatkan bahwa saya masih punya Tuhan. Saya pasti bisa bangkit. Saya pasti melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan saya, ya kan? Karena firman Tuhan itu yang membuat kita kuat. Firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk kita boleh melihat tanda-tanda heran. Kenapa? Karena dari firman Tuhan timbul iman. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga pernah menyampaikan tentang perumpamaan bagaimana seorang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia diumpamakan seperti seorang yang mendirikan rumahnya, membangun rumahnya di atas batu yang kuat, saudaraku. Sehingga ketika badai datang, banjir datang, angin ribut datang, rumah itu tetap kokoh, tetap kuat. Karena dibangunnya di atas batu. Seperti itulah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ada badai, ada angin ribut, ada tantangan, ada masalah dalam hidup kita. Kita akan jadi orang-orang yang kuat. Kenapa? Karena firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh firman-Mu yang selalu membuat kami terpesona akan kasih-Mu, akan kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Firman-Mu yang mengingatkan kami akan selalu janji-janji Tuhan yang pasti tergenapi dalam kehidupan kami. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan, kami perlu arahan. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kerinduan Tuhan adalah memberkati umatnya. Ini tidak bisa dipungkiri. Ini tidak bisa dipungkiri. Kerinduan Tuhan memberkati umatnya kok. Itu sebabnya ada rules yang Tuhan buat untuk kita mengikutinya. Karena di balik ketaatan kita akan lihat berkat-berkat Tuhan. Dan kerinduan Tuhan adalah melihat anak-anaknya hidup dalam anugerah, hidup dalam keberkatan. Sama lah, setiap kita orang tua pun memiliki kerinduan untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Amin. Nah, di dalam Bilangan pasal yang ke-6, Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai ayat 26. Saudara, ini adalah perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Musa, untuk Musa sampaikan kepada Harun untuk mendoakan bangsa Israel, untuk mendoakan umat Tuhan. Apa dikatakan di sana dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari mana kata-kata ini? Pertanyaan, ya kan? Dari mana? Dari Tuhan sendiri yang menyampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada Harun untuk memberkati umat pilihan Tuhan, umat Israel. Dan ini juga yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan ketika doa pengutusan atau doa berkat, iya kan? Yang setiap hari Minggu kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Angkat kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan untuk dinikmati oleh anak-anak Tuhan. Apa yang dinikmati? Lihat di ayat 24. Tuhan memberkati engkau. Bukan cuma berkat yang kita terima, tapi melindungi engkau. Penyertaan Tuhan. Iya kan? Bukan cuma berkat yang kita terima, tapi penyertaan. Kalau Tuhan yang menyertai kita, maka Tuhan juga yang melindungi kita. Tuhan yang menyertai kita, Dia juga yang memagari dan membentengi kita.
Ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita hidup perlu disinari Tuhan untuk kita tidak berada dan tinggal dalam kegelapan, tapi kita berada dan tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Bayangkan saudaraku, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan melihat dimanapun kita berada. Tuhan tahu apapun yang kau gumuli. Tuhan tidak membalikkan wajahnya daripadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, membuktikan kita bahwa apapun yang kita hadapi, Tuhan lihat kok. Membuktikan kepada kita bahwa apapun yang kita gumuli, bahkan setiap tetesan air mata kita, Tuhan lihat kok. Orang wajah Tuhan menghadap ke saya. Dampaknya, dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami kehilangan damai sejahtera oleh karena permasalahan, oleh karena perkataan orang, oleh karena sikap orang kepada kita. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Dia selalu memberikan kita damai sejahteranya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan selalu menyediakan damai sejahteranya buat hidupku. Amin. Tuhanlah yang menyediakan damai sejahteranya buat kita. Saudara, kerinduan Tuhan adalah memberkati kita. Bukan cuma memberkati kita, Dia juga melindungi kita. Dia menyinari kita dengan wajahnya agar kita tidak tinggal dalam kegelapan. Memberikan kita kasih karunia, kita hidup dari belas kasihan Tuhan. Menghadapkan wajahnya kepada kita sehingga apapun yang kita hadapi, Tuhan lihat pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kesusahan-kesusahan kita. Dan pada akhirnya memberikan damai sejahteranya, menyediakan damai sejahteranya. Ini kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yes, Ulangan 23 ayat yang kelima. Lihat saudara ya. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Bileam dipanggil Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi Musa mengingatkan bangsa Israel, ingat dong bagaimana Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan tidak mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubahkan kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kalau kita tahu hidup kita dikasihi oleh Tuhan, hidup kita diberkati oleh Tuhan, maka jangan lari, jangan jauh dari Tuhan, jangan pergi tinggalkan Tuhan. Saya nggak habis pikir ada anak-anak Tuhan yang hanya karena 1 dan 2 doanya belum dijawab, akhirnya cari jalan pintas, pergi ke dukun, cari paranormal. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memiliki Tuhan. Kita percaya bahwa mujizat masih terjadi. Tapi please, jangan atur-atur Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Kerinduan Tuhan sederhana kok. Kita tetap tinggal di dekatnya, dalam hadiratnya. Maka berkat Tuhan itu kepastian dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan itu sebuah kepastian dalam hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Hari ini ada kabar sukacita yang kita dengar. Bahwa Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, adalah Tuhan yang memiliki kerinduan untuk memberkati kehidupan kita. Jangan batasi berkat hanya dengan finansial. Jangan batasi berkat hanya dengan uangmu, saudara. Tuhan bisa memberkatimu dengan kesehatan. Tuhan bisa memberkatimu dengan tidur nyenyak. Tuhan bisa memberkatimu dengan rumah, engkau bisa tidur. Tuhan bisa memberkatimu dengan setiap hal yang kau pikir itu hal biasa. Tapi kita belajar mensyukuri karena kasih karunia demi kasih karunia Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena kami mengetahui kebenaran hari ini. Bahwa Engkaulah Tuhan yang rindu memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Engkaulah Tuhan yang memberkati dan melindungi kami. Engkaulah Tuhan yang menyinari kami dengan wajah-Mu. Engkau yang memberikan kami kasih karunia-Mu. Engkau yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami sehingga kami tahu bahwa apapun yang kami gumuli, Tuhan lihat pergumulan kami. Dan pada akhirnya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kepada kami damai sejahtera untuk kami menghadapi setiap pergumulan dan masalah di hadapan kami. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu. Ingatkan kami selalu bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau memberkati kami. Engkau menyertai kami. Apapun keadaan kami, kami tahu kami tidak pernah dibiarkan berjalan seorang diri. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Allah, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan, kekuatan dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin.